Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gua Zafan di podcast See You on Top. Kali ini kita ditemani oleh sahabat kita yang dulu kita bareng di Sakarya, namanya Izet Halo bang. Nasılsın? Iya, bisa langsung. Eyvallah ben de iyiyim. Ne haber? Idir, Benadir. Allah razı olsun. Kalau ngomong sama orang Ilayat itu harus Allah razı olsun. Oke. Sebelumnya kita perkenalkan sahabat kita ini, nama lengkapnya Ahmad Izet Islami. Itu udah disetting Izet atau emang dari sononya? Maksudnya kenapa Izet? Itu kan nama orang Turki, Izet. Kebetulan itu kayaknya ini deh. Nama kan doa ya. Wih, Iya. Jadinya yang ngasih nama tuh mendoakan supaya bisa ke Turki, jadi terkabul kayaknya di situ. iya kalau nggak salah pernah gua tanya dulu itu nama dapat dari salah satu ulama ya, Kebetulan guru gua. guru. Oke, Iya. dikasih nama Izet gitu Iya, ya. iya. Kalau nama orang Indonesia harusnya normalnya tuh Izah. Izzat. Izat. Izat. Hmm. Izat karena kalau itu biasanya ke Turki-Turkian gitu, kayak alif jadi elif gitu kan ya. Iya. Nah, kalau Izat ini nama Turki dan menjadi doa berangkat ke Turki. Iya, gua Wah. menerjemahkannya seperti itu. Dan perlu kita tahu Izat adalah lulusan alumni Sakarya University jurusan teologi. Iya, Ya, iya. tahun 2020 kalau nggak salah. 2021. 2021 dan juga sekarang melanjutkan studi pasca sarjana di Universitas Ibnu Khaldun Betul. di jurusan Pendidikan Agama Islam. Iya. Wow, keren banget. Jadi kalau boleh cerita dulu, sebelumnya, gua pertama kali ketemu Izet itu di Jogja Betul. Sama ya, PPI Sakarya. sama PP Sakarya. Waktu itu kan belum ada lah namanya agensi-agensian ya. Iya, belum ada. Waktu itu kita dalam rangka program jemput bola. Di sana kita bertemu ada IZ, ada juga satu lagi siapa ya? Sama. Usama ya. Waktu itu kita daftarkan ke Sakarya University ya. Iya. Yang waktu itu kita tahu di Sakarya University cuman ada 5 orang, nggak nyampe 10 orang waktu itu. Dan dari situ kita daftarkan dan keterima. Waktu itu kebetulan saya tomer dulu. Nah, jadi gue tomer dulu, habis itu tahun depannya baru daftar lagi. Oke, berarti tomer dulu di Sakarya, Iya. terus daftar Univ dan keterima di Sakarya University tahun depannya. Iya, betul. Oke, keren banget. Ya pertama kali jadi inget dulu pas di Jogja ketemu, dan emang dulu tuh belum ada orang Indonesia ya. Iya. Belum marak. Sakarya itu cuma 5-10 orang dulu ya. Iya, waktu itu juga emang nggak ketemu kemana-mana, nggak ketemu orang Indonesia juga. Iya iya. Oke, ini langsung to the point nih. Jadi Izet ini adalah seorang pakar agama. Enggak lah, nggak nyampe segitu lagi lah kali. Iya, lulusan ilahiyat atau teologi. Banyak ya orang Indonesia yang ngambil jurusan ilahiyat kayaknya ya di Turki ya. Iya, kalau yang gue lihat sih orang Indonesia yang ngambil ilahiyat tuh cenderung nggak tahu isinya, jadi kayak nggak mengharapkan apa-apa dari ilahiyat. Mungkin mereka ngiranya ilahiyat itu mudah, mungkin basicnya orang-orang pesantren yang ngambil ilahiyat terus melihat ilahiyat itu lebih mudah gitu, mungkin jadinya banyak ya, lumayan banyak lah. Tapi emang aslinya emang mudah atau enggak ilahiyat tuh jurusannya? Aslinya kalau buat gua nggak sama sekali, susah. Oh, Iya. ternyata susah. Kenapa tuh susahnya? Karena mungkin pelajarannya, mata pelajaran lebih banyak, atau mungkin ada persiapan bahasanya, atau apa mungkin itu susahnya? Kalau yang gue lihat sih pertama bahasa, pasti semua kendala orang-orang Indonesia yang belajar di Turki pasti bahasa. Yang kedua itu apa ya, kayak fokus kajian agama di Turki itu dengan di Indonesia itu beda gitu. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu fokus kajian agama itu terhadap mengkaji apa Al-Quran, hadis, ilmu-ilmu syar'i gitu ya. Mungkin kalau di Fakultas Ilahiyat atau Teologi itu di Turki, kebetulan kan di Turki cuma ada satu fakultas agama, itu ilahiyat doang. Itu lebih macam-macam gitu, kayak misalkan psikologi agama, sosiologi agama,
terus ada perbandingan mazhab, ada sejarah apa? Agama-agama gitu, filsafat, tasawuf. Oh, lebih kompleks, Lebih semuanya kompleks. dimasukkan di satu Iya. jurusan gitu ya. Iya, Kalau jadi kalau misalkan basicnya memang pesantren, ya akan menemukan hal yang beda banget gitu. oke oke Kalau oke. yang menurut ini gue ya, pemahaman. Kalau menurut lu pelajaran yang paling susah di ilahiyat apa, Zed? Atau enggak pelajaran yang paling lu sukain di jurusan ilahiyat? Kalau menurut gua berarti ya, menurut gua yang paling susah itu ya filsafat, dan Filsafat. itu yang jadi gua suka juga sih di filsafat itu. Dari kesusahan jadi suka gitu ya. Iya, gara-gara ini ya, gara-gara susah kan gue jadi banyak baca di situ, jadinya makin dikenal makin sayang gitu. Dan memang dari kecintaan dia ke filsafat itu menghasilkan buah, dia skripsi ya, di nilai skripsinya. Nah, iya, skripsi gua milih konsentrasi di filsafat gitu. Dan itu dapat AA, yang mana itu adalah 100 nilainya. Iya, itu sih. Gurunya kasihan. Nah, ini bisa dilihat di sini. Jadi Bitirme Charles Mase itu namanya skripsi di Indonesia ya. Di sini dari mulai ujian tengah semester, terus kuis, terus sampai PR dan ujian akhir semester, sampai semuanya itu 100. Wow. Enggak lah, itu gurunya kasihan bener. Keren Gak banget. wajib. Jadi ini kita bisa ambil motivasi dari seorang Izet. Jadi belajar di Turki itu tidak terhalang dengan bahasa Turki, ya. Bahwa kita juga bisa mendapatkan prestasi yang tinggi juga ya, maksudnya dalam segi nilai akademis juga bisa 100, dan orang walaupun orang Indonesia bukan orang Turki, terhalang bahasa tapi tetap bisa mendapatkan prestasi tinggi gitu lah. Iya, gua ngelihatnya sih ya itu lebih ke apa ya namanya, lebih ke ambisi yang gila gitu kan. Gua sempat dapat nilai 1 gitu dari 100 di mata kuliah filsafat. Dari situ ya gue jadi makin ini aja nih, gurunya berfilsafat apa dalam nilai. Ngasih nilai berfilsafat kan, nomor kasih dari 100 tuh dikasih nomor nilai 1. Iya, dan soalnya tuh cuma 2. Jadi gua nggak ngerti ini 1 itu, kalaupun soalnya cuma 2 artinya satu soal bobotnya 50 kan gitu. Ini kenapa 1 itu dari mana gitu? Berarti satu soal pun itu juga salah. Iya. Itu waktu semester berapa? Semester 3 kalau nggak salah. Jadinya dari situ gua makin apa ya? Jadi makin penasaran gitu. Oh, dari nilai ini ya. Nah, iya nih yang kesasna. Kesasenap dapat nilai 1. Cuman dari situ, dari mulai penasaran terus jadi menyukai filsafat gitu ya, Zed. Cuman kalau belajar filsafat itu kayak berpikir secara keras nggak sih, Zed? Jadi takutnya melenceng dari pemikiran agama nggak sih di Turki itu? Iya, gue memang waktu belajar filsafat itu kayak cenderung hati-hati juga ya. Artinya gue juga sambil baca-baca buku yang dikasih sama dosen, sambil gue barengi dengan nonton-nonton video YouTube yang orang-orang filsafat yang kira-kira menurut gue bisa mengimbangi pemikiran ini gitu. Oke oke. Gitu. Oke oke. Oh ya, Zed, ini sedikit cerita juga nih. Jadi kalau bulan Ramadan di Turki itu sering banget diadakan namanya, kalau bahasa Turkinya itu mukabele, bener ya, mukabele. Betul. Kalau di Indonesianya itu tasmih. Tasmi. Jadi membacakan ayat-ayat suci Quran setiap setelah asar kalau nggak salah ya. Sebenarnya itu masing-masing masjid beda sih. Oke. Tradisi kayak Jadi gitu. sebelum atau setelah sholat itu didengarkan, dibacakan lantunan ayat suci Quran, dan Izet salah satunya yang membacakan ayat suci Quran tersebut di salah satu masjid kampus di Turki, di Sakarya University. Keren banget. Itu ditunjuk langsung sama imam atau gimana? Kebetulan itu jadi dulu ada ustadz ya, guru kita lah, Ustadz Asep gitu. Beliau memang beliau datang duluan kan ya ke Turki. Terus di masjid di rumahnya beliau juga beliau jadi pembaca Quran gini, dan beliau nyuruh saya gitu ketemu imam masjid di kampus. Akhirnya saya temuin dan ditunjuk gitu, untuk baca tasbih.
Dan itu waktu itu baru IZ doang yang mewakilkan orang Indonesia menjadi pelantun ayat suci Quran waktu itu ya. Iya, kebetulan karena dan lu Bang, cuman donya ini udah sibuk kayaknya. Jadi waktu itu gue ngedenger Izet lagi tasmi Quran di situ, wah adem banget, dan satu sisi gue ngerasa wah ini orang Indonesia gitu, orang Indonesia melantunkan ayat suci Quran di depan banyak orang internasional juga, pelajar internasional di situ juga ya. Iya Dan betul. itu gue merasa bangga sebagai orang Indonesia. Mungkin kita bisa dengarkan sedikit lah ya suara indah dari Qori Al-Izzat. Ya mungkin nggak kedengeran ya, cuman nanti kita next video kita ini. Dan ini juga ada cerita menarik juga tentang Izzat. Jadi dia memang rutinitas itu kan sebagai seorang ilahiyat ya, dan juga ilahiyat, dan juga dia sempat pernah umroh ke umroh dari Turki ke Arab Saudi ya. Iya. Dan itu emang bisa ya? Iya bisa. Memang waktu itu kebetulan kan saya dekat sama ini imam masjid itu. Terus ditawarin ada umroh. Memang udah tahu sih sebelumnya kalau misalkan ada program umroh dari kampus gitu kan. Dan akhirnya alhamdulillah bisa berangkat, ngajak teman-teman Indonesia juga yang mau umroh dari Turki gitu. Kebetulan lebih murah kan karena lebih dekat gitu. Oh, jadi emang bisa umroh dari Turki ke Arab Saudi langsung ya. Kalau boleh tahu berapa waktu itu budgetnya ya? Waktu itu budgetnya gua sekitar 8 juta atau 6 juta gitu. Itu untuk program berapa hari? Itu untuk program sekitar 8 apa 10 hari gitu. 8-10 hari. Itu udah sama makan, tempat tinggal, terus tiket pesawat pulang pergi, visa segala macam ya. Iya, udah semua, udah sama hotel segala macam. Murah banget itu ya. Murah jatuhnya dibanding dari Indonesia. Nah, ini ada beberapa foto Izzat nih. Jadi pakai baju imam di Turki. Di sini ada dengan Imam Ali Kul Hoja ya kalau nggak salah namanya. Iya. Ali Kul Hoja juga deket banget sama Izzat. Jadi ini juga buat masukan buat teman-teman mungkin yang passion di bidang yang passion di bidang apa ya namanya? Beda ya. Keagamaan. Sebenarnya gue lebih ke apa ya? Enggak passion pun enggak kayak ngejalanin yang iseng coba gitu loh. Maksudnya kebetulan kan emang jadi sering ke masjid gitu kalau misalkan dipanggil gitu kan. Jadinya ya awal-awalnya karena coba-coba sih, coba-coba gitu. Akhirnya jadi sering masjid gitu kan. Iya. Dan memang Izzat tuh dekat banget dengan salah satu imam Masjid Sakarya University ya. Di situ kalau ada program-program keagamaan biasanya Izzat yang mewakilkan gitu ya, dan menjadi penyebar luas informasi tentang program-program di masjid waktu itu. Wah, keren banget. Z, ini gue mau nanya, mungkin agak sedikit sensitif ya. Lu kan belajar teologi ya? Oh iya. Teologi itu yang mana tentang mempelajari agama-agama. Nggak cuma agama Islam tapi agama-agama lain juga dipelajarin juga kalau nggak salah ya. Iya, dalam apa ya, persentase yang sedikit lah. Oke. Berarti lebih banyak persentase belajar agama Islam gitu ya. Iya betul. Oh, gue mau nanya, ini kan sekarang momennya lagi Natal nih. Aduh, selamat. Boleh nggak sih mengucapkan selamat Natal ke orang-orang non Islam kalau menurut ilmu lu yang lu pelajarin di Turki gitu? Kalau buat gua gimana ya? Itu kan udah ada aturannya. Selama kita ngucapin itu dan nggak ngucapin, maksudnya posisi kita di sini tuh sebagai apa gitu? Kita nggak punya temen orang non Islam. Terus kedua kita aja mau ngucapin cuman buat gaya-gayaan di Instastory itu sama aja ini. Dan sama aja apa ya, dosa gitu, maksudnya ngapain gitu. Nggak punya teman dalam konteks punya temen non is gitu ya. Nah, punya temen non Islam pun mereka pun toleransi, pasti nggak maksa kita buat mereka pun iya. Toleransi kan nggak cuma di kita untuk mengucapkan doang, tapi toleransi mereka pun harus dituntut untuk toleransi, untuk tidak memaksa kita mengucapkan itu loh. Gitu. Jadi intinya boleh ngucapin atau enggak? Menurut gua ya jalanin aja ininya, jalanin. Kalau di Islam sendiri nggak boleh, sesuai dengan apa?
sesuai dengan perintah kan ya, arahan, dan itu jelaskan dalilnya juga. Dan ada mungkin orang-orang Islam yang mengucapkan itu pun dia mungkin gubernur apa mungkin presiden apa mungkin itu kan mewakilkan banyak elemen gitu. Jadi nggak atas nama pribadi mungkin. Mewakilkan gitu loh ya. Ya, gue lebih setuju sih yang mengucapkan pun ya mewakilkan gitu instansi tertentu. Kalau atas nama pribadi kayak nggak ada manfaatnya juga gitu loh buat lo ngucapin. Kenapa gitu? Terus kalau lo ngucapin itu sama dengan toleransi gitu kayak nggak ada yang lain aja toleransinya gitu. Oke. Ya berarti kita bisa ambil kesimpulan di sini toleransi itu jelas ya Zed ya. Batas-batasnya jelas dan itu menurut pandangan Ahmad Izzet Islam ini berarti mengucapkan itu tidak boleh mengucapkan Natal gitu. Abis itu gue disomasi. Tapi kembali lagi ke konteks tadi yang gue dangkep. Konteks kalau misalnya pemuka agama atau mungkinnya ketua di suatu daerah itu mengucapkan secara mewakilkan itu sah-sah saja gitu ya. Iya, dan toleransi kan bukan yang dituntut, toleransi kan bukan cuma umat Islam gitu loh. Jadi ketika mereka bakal toleransi kok ketika kita nggak ngucapin gitu. Ngapain kita jadi woro-woro pengen ngucapin terus berantem satu sama lain, maksudnya satu manhaj dengan manhaj lain gitu. Iya paham. Oke, thank you banget Zed. Mungkin next kita buat pembahasan lain lagi. Sebenarnya di Indonesia ini banyak banget isu agama yang pengen kita bicarakan. Kayak kemarin ada santriwati yang dicabuli dulu. Terus juga sempat yang Permendikbud itu kan nanti kita bisa bahas satu persatu mungkin ya. Kita kulik, kita bahas lewat kacamata Bang Izzet yang mana itu ilmunya dari ilahiyat Turki gitu kan. Pesan buat anak-anak yang mau kuliah ke Turki, calon anak-anak yang mau kuliah ke Turki. Untuk pesan-pesan mungkin gue ini ya lebih ke dulu punya pengalaman yang menarik aja sih. Jadi dulu gue kelas 2013 waktu itu kelas berapa? 2 SMA gitu kalau nggak salah. 2 SMA itu gue punya mimpi ke Turki. 1 SMA lah kalau nggak salah. 1 SMA 2 SMA itu gue kepo lah tentang Turki. Waktu itu masih di Facebook. Gue chat-chatin dosen-dosen di setiap universitas. Jadi gue chat pakai bahasa Inggris, kadang pakai bahasa Arab gitu kan. Yang kira-kira nih orang bisa ngomong bahasa Arab atau ngomong bahasa Inggris, gue chat-chatin. Terus termasuk gue chat ini dulu Mas Edi. Iya Mas Edi. Gue dulu udah sempat kenal Mas Edi tuh dari 2012-2013 gitu. Iya. Nah setelah itu nggak berselang lama kok gue rada agak fanatik dengan Turki itu nggak lama gitu, cuma seminggu doang gitu, anget-anget tai kucing lah. Ibaratnya kalau misalkan itu cuman sebentar doang gitu, habis itu gue lupa kalau gue tuh pengen ke Turki gitu, udah berlangsung gitu aja sampai selesai SMA. Selesai SMA gue ini nggak kepikiran sama sekali ke Turki gitu. Jadi cuman pilihannya waktu itu gue ke salah satu universitas negeri di Indonesia. Dan itu gue gagal untuk masuk ke situ. Gue bingung buat kemana sekolah. Habis itu gue singkat cerita gue akhirnya ke Turki gitu. Tiba-tiba gue ke Turki dan gue keinget lagi nih, gue dulu sempet pengen ke Turki kan gitu. Terus dari 2013 itu gue pengen ke Turki. Terus 2014-2015 enggak pengen sama sekali ke Turki, enggak ada kepikiran gitu maksudnya. Terus sampai 2017 gue masuk pertama kali ke kelas di ilahiyat itu. Waktu itu masih kelas bahasa gitu kan. Dan yang uniknya ketika waktu itu dosen masuk, kebetulan nama dosennya Harun Abaje. Waktu itu dia ngajar Quran kalau nggak salah, tafsir kalau nggak salah. Dan ketika baca absen, ini pertama kali gue masuk kelas bang, gitu. Dan dia baca absen nama gue Ahmad Izzet Islami, kita kayak pernah ngobrol. Gila, gue juga kaget nih. Emang iya pernah ngobrol gitu. Kamu pernah ngechat saya di Facebook nggak beberapa tahun lalu? Oh, yang itu kata gue gitu. Maksudnya, iya pernah gitu. Maksud gue bisa dipertemukan di situ ya. Iya, jadinya tuh gue kayak
nggak nyangka juga gitu. Iya, iya. Maksud gua kalau misalkan apa sih, kalau misalkan mimpi itu mumpung masih hangat mimpinya itu ditotalitasin aja gitu. Totalitas. Karena kita nggak tahu kan seberapa lama mimpi itu bakal hangat gitu dalam diri kita. Jadi kita maksimalkan udah dalam mimpi mimpi itu kita maksimalkan dengan apa sih, cari-cari informasi segala macam. Sehingga nanti bakal ngebantu lo buat ini, buat sampai ke Turki. Mencapai ke cita-cita tersebut ya. Iya. Oke, thank you banget. Jadi bagi teman-teman yang punya cita-cita ke Turki itu harus ditotalitaskan dengan mencari informasi, dengan cara kayak Izzet tadi lewat Facebook atau Instagram tanya-tanya segala macam itu bisa. Jadi tetap semangat untuk bisa mengejar cita-cita kalian masing-masing. BTW Izzet ini juga nyambil S2, nyambil bisnis juga ya Zet ya. Ya bantu-bantu orang tua lah. Iya. Jatuhnya. Jadi kalau teman-teman yang ada yang butuh mau sapi kurban gitu, bisa hubungin Izzet. Istana Farm terpercaya. Jadi kita udah pernah ke kandangnya juga dan itu wow, sapinya besar-besar dan juga itu dirawatnya bener-bener kayak temen sendiri dirawat, kayak anak sendiri kayak. Iya. Iya, jadi bisa langsung kontak Bang Izzet ini. Oke, thank you banget Zet untuk waktunya. Kita mungkin sampai di sini untuk kali ini. See you on top. Keep Thank you. in touch.